Film Recap, The Lesson, 2015. Halo semuanya, selamat datang di Film Recap. Dalam video ini, saya akan menampilkan film horor psiko dari tahun 2015, berjudul The Lesson. Spoiler akan saya ungkapkan, jadi berhati-hatilah jika kalian belum menontonnya. Permulaan kisah Finn. Film ini dimulai dengan menampilkan seorang remaja bernama Finn yang baru terbangun dari tidurnya. Ia tinggal bersama kakak laki-lakinya, Jake A., dan kekasih kakaknya, Mia A., dalam satu rumah. Kehidupan Finn tidak sebaik remaja lainnya karena ayahnya bekerja di luar negeri dan ibunya meninggal saat ia masih kecil. Finn menghabiskan lebih banyak waktu di sekolah setiap hari dan tidak pernah bolos. Namun, bukannya belajar, ia justru pergi ke sekolah bersama teman-temannya, Whitley dan Joel A., untuk mengganggu semua orang. Bahkan seorang guru perempuan diajak makan malam oleh Whitley, temannya yang berjaket merah. Teman sekelasnya yang berjaket merah ini adalah yang paling tidak sopan di antara ketiga siswa ini. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang pria yang baru saja selesai memarkir mobilnya di sekolah. Saat itu, Finn dan teman-temannya bekerja sama untuk menggores mobil pria tersebut. Bahkan di sekolah, mereka masih sempat membawa pisau, yang jelas-jelas merupakan benda terlarang. Tanpa ragu, mobil yang tidak mereka ketahui siapa pemiliknya itu disobek dengan kata-kata kotor dari ekspresi mereka. Tidak ada yang merasa bersalah sama sekali. Perilaku buruk Finn dan teman-temannya. Selama pelajaran olahraga, Finn dengan perilaku kasarnya, bahkan sengaja tidak membawa pakaian olahraga. Namun, alih-alih meminta maaf, Finn justru menghina guru olahraganya dengan kata-kata yang menyinggung. Demikian pula dengan teman-temannya, Finn juga sangat sulit ditangani. Bahkan guru olahraga pun tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kedatangan guru baru, Mr. Gale. Pada sore hari, Finn diajak oleh kekasih kakaknya, Mia, untuk pergi berenang bersama mereka. Mia yang berpacaran dengan Jake sudah tinggal satu rumah karena Mia memiliki hubungan yang buruk dengan ibunya. Intinya, mereka bertiga hidup tanpa kontrol orang tua sama sekali. Akibatnya, perilaku mereka tidak terbatas dan mereka bisa bertindak semau mereka. Keesokan harinya di sekolah, seorang guru bahasa baru, Mr. Gale, tinggal. Hari pertama, Mr. Gale mengajar di sekolah tidak begitu baik. Lebih buruk lagi, ketika ia baru saja menjelaskan tentang buku apa yang akan digunakan, Joel langsung mengolok-olok Mr. Gale dan berteriak kepadanya dengan kasar. Alih-alih diterima dengan baik, Mr. Gale malah disebut bau dan diejek oleh murid-muridnya sendiri, meskipun niatnya sangat baik untuk memberikan pendidikan kepada murid-muridnya. Whitley yang berada di kelas juga naik ke kursi dan tidak peduli dengan teriakan Mr. Gale malah disenter. Kekerasan di kelas. Tiba-tiba, Joel berjalan lurus ke depan kelas dan meletakkan pistol di rambut Mr. Gale. Jika sudah seperti ini, guru, siapapun dia, niscaya akan marah, apakah itu siswi perempuan atau siswa laki-laki, satu kelas sama-sama kurang ajar. Mr. Gale marah dan bergumam sambil mengendalikan perasaannya. Whitley, di sisi lain, tidak merasa kasihan pada Mr. Gale menantangnya berkelahi. Whitley tidak senang dengan tatapan Mr. Gale yang tertuju padanya. Tetapi, Mr. Gale mengabaikannya dan terus menjelaskan kepada murid-muridnya apa yang akan mereka pelajari. Finn, Whitley dan Joel dengan rencana jahat pergi ke toko setelah sekolah untuk membeli rokok. Finn Whitley, di sisi lain, mengambil satu botol minuman dan tertangkap oleh pemilik toko. Ketiganya bergegas ke lapangan kosong yang jauh dari kejaran pemilik toko. Mereka sangat dibenci sehingga anak-anak kecil pun mengolok-olok ketiganya. Masa depan yang tidak pasti, hubungan erat Finn, Whitley, dan Joel membuat mereka tak terpisahkan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Ketiganya tidak diawasi dengan benar oleh orang tua mereka dan bertindak tidak bertanggung jawab. Tapi perbedaannya adalah Joel masih punya harapan untuk menjadi lebih baik. Joel mengatakan bahwa ayahnya akan membawanya untuk bergabung dengan sekolah militer. Sedangkan Whitley dan Finn tidak tahu apa yang akan mereka lakukan setelah mereka lulus. Itu pun jika mereka bisa lulus dengan sifat brutal seperti itu. Ketegangan di rumah dan ulang tahun Finn. Pada malam hari, Finn baru saja tiba di rumah dan melihat Jake merayu Mia untuk berhubungan intim. Melihat itu, Finn tidak naik ke kamar dan kembali turun. Bahkan, saat Finn di rumah, ia adalah pria yang cukup pendiam. Ia bahkan tidak banyak berbicara dengan kakaknya atau Mia. Finn akan sarapan sebelum pergi ke sekolah di pagi hari. Ia berulang tahun yang ke-16 hari ini, dan Mia langsung mengucapkan selamat kepadanya. Jake di sisi lain, tidak memberikan ucapan selamat apapun. Jake bahkan menyuruh Finn untuk mencari tempat tinggalnya sendiri, dan berhenti tinggal bersama mereka. Mia merasa menyesal atas pernyataan Jake saat ini, dan Finn dengan cepat menjawab bahwa rumah ini milik ayah mereka. Ia kesal dengan kakaknya sendiri yang sudah bertindak baik sejak ia membayar sewa rumah. Penculikan oleh Mr. Gale.
Finn menghabiskan sepanjang hari dengan Whitley dari pagi hingga larut untuk mengisi kebosanan mereka. Mereka secara terbuka merusak sepeda milik warga. Itu benar-benar definisi dari orang tidak bermoral yang menyebabkan hal-hal mengerikan pada orang yang tidak bersalah. Ketika mereka selesai, mereka berjalan sejauh mungkin di sepanjang jalan raya. Tetapi tiba kepala mereka dipukul dari belakang oleh seseorang. Saat itu mereka diculik dan dibawa pergi dengan mobil. Kemudian Finn dan Whitley yang sudah berdarah segera diseret ke sebuah ruangan. Mereka dirantai dan digembok, sehingga tidak bisa bergerak 1 inci pun. Pria itu juga sengaja mengebor meja untuk membuat lubang, sehingga tangan Finn dan Whitley bisa diikat menggunakan tali tipis. Metode ini adalah cara paling efektif untuk membuat mereka berdua tidak bisa bergerak. Pria itu, di sisi lain, juga telah menyiapkan papan tulis di ruangan itu. Metode mengajar sadis Mr. Gale. Kemudian Finn mengompol di celananya ketika melihat Whitley tidak sadarkan diri. Ternyata orang misterius itu sebenarnya adalah guru baru mereka, Mr. Gale. Tanpa banyak bicara, Mr. Gale menjelaskan materi pelajaran hari itu. Karena hari ini materinya adalah kata benda, maka Mr. Gale memberikan contoh untuk setiap benda yang ada di sana seperti palu, paku, dan pistol paku. Tidak lama kemudian, Mr. Gale menyuruh Finn untuk mencari setiap arti kata yang ia sebutkan di kamus. Setiap kesempatan Finn hanya memiliki 10 detik, dan jika Finn tidak dapat menemukan kata tersebut di kamus, maka tangannya akan ditusuk dengan paku. Kali ini Finn diminta mencari arti kata inspirasi I. Dengan panik dan ketakutan, Finn terus mencari dan untungnya ia berhasil menemukan kata tersebut. Tidak berhenti di situ, jika Finn telah menemukan kata tersebut di kamus, ia harus membaca artinya dan mengingatnya di benaknya. Mr. Gale juga mengatakan bahwa untuk setiap penjelasan dan pertanyaan yang ia berikan, tes akan diadakan di akhir pertemuan. Finn benar-benar dipaksa setiap kali untuk cepat membuka kamus. Mr. Gale juga mengatakan bahwa untuk setiap penjelasan dan pertanyaan yang ia berikan, tes akan diadakan di akhir pertemuan. Motivasi belajar yang menyakitkan, Mr. Gale memberikan setiap perintah ini secara tiba-tiba dan tidak terduga oleh Finn. Mr. Gale percaya bahwa dalam kegiatan belajar, motivasi dibutuhkan. Oleh karena itu, ia memiliki caranya sendiri untuk memotivasi murid-muridnya yang terlalu tidak sopan. Kemudian Finn memberitahu Mr. Matsutombangdia Gale bahwa Whitley telah sekarat dan tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Namun, Mr. Gale justru membungkam mulut Finn dan memaku tangannya dengan paku. Ia mengatakan bahwa Finn sama sekali tidak memahami esensi kelas ini. Mr. Gale ingin murid-muridnya merasakan apa yang disebut rasa sakit karena dalam hidup tidak ada yang berjalan tanpa rasa sakit. Nah, bisa jadi cara belajar Mr. Gale sudah menerapkan kurikulum 2100. Setelah itu, ia melanjutkan kegiatan belajar dan menjelaskan semuanya di papan tulis. Jika ada kata yang rumit, ia menyuruh Finn untuk membuka kamus dan mencarinya. Namun luar biasa, dengan 10 detik Finn selalu berhasil menemukan kata-kata yang ia minta. Dalam kondisi ini, Finn terpaksa meskipun ia tidak menginginkannya, tetapi ia harus mengingat semua penjelasan di kelas Mr. Gale. Peningkatan kekejaman Mr. Gale, ada istirahat 30 detik untuk minum segelas air. Finn langsung diberi minum oleh Mr. Gale dan begitu pula Whitley yang tidak sadarkan diri. Semakin lama kelas ini berlangsung, semakin sadis Mr. Gale sebagai guru psikopat. Kali ini tantangannya menjadi lebih rumit, dan Finn disuruh mencari setiap kata hanya dalam 7 detik. Jika ia tidak bisa menjawab, maka ia akan ditusuk dengan pistol paku. Namun benar saja, Finn tidak bisa menjawab dan tangannya langsung ditembak dengan pistol paku. Keadaan emosi Mr. Gale hanya memburuk ketika Whitley telah tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Akibat tindakan Whitley sebelumnya, Mr. Gale juga sengaja menusuk tangan Whitley dengan pistol paku ditambah dengan paku kedua, yang dipukul secara manual dengan palu. Suasana berubah semakin kacau dan Mr. Gale tidak dalam mood untuk mendidik keduanya. Mia terjebak dan tragedi Whitley. Di sisi lain, Mia yang bersama Jake khawatir mengapa Finn tidak kembali ke rumah. Ia mencoba menghubungi Finn tetapi ponselnya tidak aktif. Mia juga mengirim pesan ke Finn dengan harapan akan terbaca, tetapi Jake melihatnya dan langsung cemburu pada Mia. Jake berkata apa yang begitu penting tentang Finn sampai kau mencarinya. Akhirnya Jake mengucapkan kata-kata kasar dan membuat Mia meninggalkan rumah. Mia juga mengancam untuk tidak kembali ke rumah lagi dan pergi sejauh mungkin dari rumah seperti Finn. Pertemuan Mia dan Joel. Mia yang berjalan jauh dari rumah Jake bertemu Joel yang sedang menunggu ayahnya menjemputnya. Joel sangat beruntung karena hari ini ia tidak bermain dengan Finn dan Whitley, karena ia diajak oleh ayahnya untuk bergabung dengan sekolah militer. Saat itu Mia meminta Joel untuk menelpon Finn.
tetapi tetap saja ia tidak mengangkat sama sekali. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa bahkan seorang teman hanya bisa bersama kita ketika kita bahagia. Tetapi ketika kita dalam kondisi sulit sangat sedikit teman yang bersedia membantu kita. Kemudian Mia berjalan di tengah malam sendirian, dan berharap bertemu Finn. Setelah beberapa saat ia melihat sebuah mobil yang diparkir dengan bekas goresan di bagian belakang bodi. Namun tiba-tiba dari kejauhan Mia, dikejar oleh seorang pria, dan ia berlari sebisanya. Sayangnya ia tertangkap oleh pria itu. Dan jelas bahwa pria itu adalah Mr. Gale. 3 sandera Mr. Gale, kemudian Mia dibawa ke ruangan dan ditahan bersama dengan keduanya. Mr. Gale mengatakan ia sudah tahu seseorang akan mencari Finn atau Whitley, dan benar saja, mangsa yang ditunggu-tunggu telah tiba secara tidak sengaja. Kali ini, jumlah murid Mr. Gale ada 3 orang. Kegiatan belajar tidak semakin seru, tetapi bahkan semakin sadis. Saat itu Mr. Gale menyuruh Whitley untuk membaca arti dari kamus. Tetapi Whitley malah membenturkan kepala Mr. Gale ke kepalanya sendiri. Tidak butuh waktu lama bagi Mr. Gale untuk mengambil pistol paku dan menembakkannya ke leher Whitley. Nah, dari sini jelas bahwa Whitley harus mati dengan paku yang menusuk lehernya. Dalam kondisi histeris seperti itu, Mr. Gale mengatakan bahwa ia bisa menjadi seperti ini karena tuntutan orang tuanya yang memaksanya belajar terlalu banyak. Oleh karena itu, jika ada siswa yang malas, ia akan memberikan pendidikan dengan cara yang brutal. Sesi ujian terakhir dan pelarian, kemudian Finn telah memasuki sesi ujian dan ia harus menjawab semua pertanyaan yang diberikan dengan cepat. Ini adalah sesi terakhir yang tentu saja sangat menegangkan bagi Finn dan Mia. Sebelum dimulai, Mr. Gale memberitahunya bahwa Mia akan menjadi korban jika Finn salah menjawab pertanyaan apapun darinya. Untuk satu pertanyaan, kepala Mia akan ditusuk dengan paku. Luar biasa, pertanyaan demi pertanyaan yang diberikan oleh Mr. Gale berhasil dijawab oleh Finn. Saat itu Mr. Gale bangga bahwa metode yang ia terapkan berhasil membuat Finn menjadi jenius. Pada saat yang sama, Mia diam-diam ingin mengambil paku yang ada di leher Whitley. Ketika diambil, Mia segera menusukkan paku itu tepat ke leher Mr. Gale. Ia juga melepaskan tali di tangan Finn. Tetapi sayangnya kepala Mia dipukul dengan palu dari belakang. Dengan waktu yang sangat sedikit, Finn menarik tangannya dari